semua. Akhirnya komunitas kita bisa tur sama-sama lagi. Dan kali ini tujuan kita ke Museum Bank Indonesia. Ada satu hal yang penting sebelum sampai ke Museum BI, yaitu tentang Bank Indonesia. BI itu tempat cetak-cetak uang kan? Akur. Tapi BI nggak ngurusin nasabah kayak kita-kita. Urusan BI yang mengurus, Bang. Tugas utama BI menjaga agar nilai rupiah tetap stabil. Nah, kalau Museum Bank Indonesia itu banyak majang uang kuno kan? selain uang kuno, kita bisa lihat sejarah perjalanan Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian bangsa selama ini. Itu gedung BI kan? Ya, dulu kantornya di kota. Bekas gedung De Javase Bank, Bank Belanda. Yang sekarang jadi gedung Museum BI. Loh, kok Belanda? Ya, sejarah BI sangat panjang. Dulu, negeri kita disebut Jamrut Khatulistiwa. Surganya rempah-rempah. Kita juga dilintasi jalur sutra. Perdagangan pun marak. Hingga beragam mata uang beredar di Nusantara. Ya, semuanya nanti bisa dilihat di Museum BI. Nah, harumnya rempah-rempah juga tercium bangsa Eropa, termasuk Belanda. Dengan VOC, kongsi dagangnya, Belanda paling banyak untung dari hasil bumi kita. Bayangkan, 3,5 abad. VOC akhirnya bangkrut, tapi kolonialisasi Belanda berlanjut. Saat itu berdirilah De Javase Bank. Kenapa Belanda bikin bank di sini? Karena pedagang Belanda di sini butuh bank. Kalau bergantung pada bank di Belanda, pasti jaraknya kejauhan kan? DYB berdiri tahun 1828 sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial. DYB sempat ditutup saat invasi Jepang ke Hindia Belanda. Untung aset emas batangannya bisa diungsikan ke luar negeri. DYB diganti Nanpo Kaihatsu Ginko, tapi umurnya cuma 3,5 tahun karena Jepang takluk saat dibom Amerika. Soekarno dan Hatta lalu memproklamirkan kemerdekaan RI. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Rencana pendirian Bank Indonesia sebagai bank sentral pun dituangkan dalam penjelasan UUD 45. Tapi DYB hidup lagi kan? Belanda datang lagi. Dan di wilayah kita sempat terbagi dua kan? Bank sentralnya juga ada dua. Di wilayah Belanda, DYB hidup lagi sebagai bank sirkulasi. Di wilayah RI, berdiri BNI. Kok BNI? Bukan BI? Ya, perkembangannya tahun 1946, pemerintah memang mendirikan bank sirkulasi. Namanya BNI. Saya jadi ingat pelajaran sejarah. Dualisme pemerintahan ini berakhir di KMB. Dia masih bank diputuskan jadi bank sirkulasi dan BNI sebagai bank pembangunan. Tapi sikap Belanda yang tak konsisten dengan keputusan KMB mengenai penerbangan akhirnya menyulut gelora nasionalisme, termasuk keinginan untuk segera menasionalisasi DYB. Betul itu Bang, DJB kan milik Belanda. Mana paham kebutuhan ekonomi kita. Nasionalisasi menjadikan DJB milik RI yang tunduk hukum RI. Caranya, ya dibeli seluruh sahamnya. Tahun 1951, DJB resmi milik Indonesia. BI lahir tahun 51 atau 53? Tepatnya 1 Juli 1953. Saat itu diberlakukan undang-undang tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral menggantikan DJB. Mr. Syafruddin Prawira Negara yang tadinya presiden terakhir DJB menjadi gubernur pertama BI. Menurut undang-undangnya, tugas BI mengendalikan moneter, mengatur dan mengawasi bank-bank, serta melancarkan sistem pembayaran. Peran BI pasti banyak, karena sudah lama ada tak iya? Ya, era 50-an, BI ternyata lebih jadi kasir pemerintah. Tugasnya nutup defisit APBN. Betul, zaman itu serba sulit. Pemerintahan yang masih muda harus menumpas pemberontakan daerah. Mana pegawai negeri untuk naik gaji? Semua butuh banyak biaya.
Anggaran belanja negara kita jebol. Parahnya lagi, modal asing hengkang. Ditambah lagi resesi dunia. Nah, ekspor dan produksi macet. Dan apa yang terjadi? Untuk nutup defisit APBN, BI harus banyak nyetak uang. Akibatnya ya inflasi sampai 46% tahun 1959. Nggak cetak uang, negara miskin. Tapi cetak uang malah inflasi. Wah, kayak makan buah si malakama ya. Nggak itu saja. Tahun 60-an, posisi BI juga serba susah. BI jadi alat revolusi. Ekonomi kita terpuruk, kena imbas blokade ekonomi negara blok barat atas blok timur. Era ini, era demokrasi dan ekonomi terpimpin. Kekuasaan presiden sangat besar, termasuk memanfaatkan BI untuk menjalankan agenda politik. Soekarno ingin dunia tahu, kita adalah bangsa besar dan mandiri. Banyak mega proyek dibangun dan event internasional digelar. Nasib BI lagi-lagi jadi kasir pemerintah, harus cetak, dan cetak uang. Akibatnya, tahun 66 terjadi hiperinflasi mencapai 635%. Masih ada lagi. Pada tahun 1965, BI dan 4 bank lainnya dilebur menjadi bank tunggal. Bingung ya? Masa yang ngawasi bank digabung sama yang diawasi? Yang buat kebijakan dicampur sama yang laksanain kebijakan. Pantas waktu itu bank tunggal tidak bertahan lama. Pokoknya sampai tahun 66 kita sengsara. Lebih melarat dari negara-negara miskin lainnya. Peran BI akhirnya mengalami titik balik seiring memanasnya suhu politik tahun 66. Pemerintahan Orde Baru akhirnya membuka era peran BI sebagai agen pembangunan. Akur, karena pada saat itu pemerintah fokus pada pemulihan dan pembangunan ekonomi. Prasarana dan sarana ekonomi direhabilitasi. Ada KB, ada juga transmigrasi. Dan itu saja, pemerintah bisa membangun dari kas sendiri yang penuh hasil ekspor minyak di tahun 70-an. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 68, BI jadi inovator pembangunan. Inovator pembangunan? Apa maksudnya? BI yang ngasih kredit likuiditas kepada bank-bank. Mendorong bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Dana lalu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk membiayai usaha yang produktif. Ya, akhirnya upaya keras pemerintah bersama BI berbuah fantastis. Hiperinflasi 635% tahun 1966 melorot jadi 9,9% tahun 1969. Berarti sejak itu kita jadi makmur ya. Yang pasti jauh lebih makmur dari era sebelumnya. Pembangunan terus berlanjut. Penghargaan internasional seperti dari PBB dan FAO pun kita raih. Padahal waktu itu terjadi resesi dunia kan? Ya, tahun 80-an terjadi resesi dunia diikuti anjloknya harga minyak. Pendapatan pemerintah turun drastis. Karena itu, pemerintah dan BI melakukan debirokratisasi ekonomi dan deregulasi perbankan untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan. Bank-bank diberi kebebasan nentuin bunga dan keran izin pembukaan bank dan kantor bank dibuka. Tapi BI tetap memantau kesehatan bank, ngasih solusi bank bermasalah, dan ngatur prioritas perkreditan. Ekonomi pun tumbuh pesat, sehingga awal 90-an Indonesia disebut macan Asia. Waktu itu ada istilah ekonomi memanas. Apa tuh, Je? Itu dia, banyak pengusaha utang ke luar negeri. Utangnya jangka pendek dipakai usaha jangka panjang. Mana nggak pakai lindung nilai lagi. Yang terjadi adalah ekonomi yang melambung tapi mudah pecah kayak balon busa. Lalu ada istilah Krismon 97. Apaan tuh? Kenapa terus ada bank-bank yang ditutup? Ya itu. Tadinya kan cuma krisis naik tukar. Nilai rupiah terhadap valuta asing anjlok. Terus kita nggak percaya rupiah. Rame-rame ngeluas tabungan dari bank untuk borong dolar, sembako. Wah, utang dalam dan non kita gunung.
Inflasi parah, yang punya utang ke bank jadi nggak bisa bayar. Banyak yang macet, iya kan? Terus langsung rame di mana-mana. Rusuh, serba sulit. Untuk mengatasi krisis, Bank Indonesia bersama pemerintah berjuang menstabilkan perekonomian. Sebagai tindakan darurat, dikeluarkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk menyuntik likuiditas bank yang kosong. Perbankan direstrukturisasi. Ada yang di merger, ada yang disuntik modal, ada juga yang ditutup. Akur. Akur, Dik. Dari sejarah kita sudah tahu nih, kalau rupiah stabil, ekonomi bisa tumbuh. Dan ini hanya bisa dicapai apabila tidak ada intervensi dalam pelaksanaan tugas BI. Tahun 99, independensi pun diberikan kepada BI. Setelah hampir setengah abad dinanti, Ya, sekarang kepercayaan pada perbankan berangsur pulih berkat penerapan infrastruktur perbankan yang kokoh. Kondisi ini diharapkan dapat terus mendorong bangkitnya perekonomian bangsa. Nah, akhirnya kita sampai juga di Museum Bank Indonesia. Ya, rekan-rekan, cerita tadi cuma sebagian kecil isi MBI.